Halo semuanya, di video kali ini kita akan bahas lagi tentang BRI ya. Di sini saya akan bahas atau berbagi info tentang kalau misalnya uang nyangkut di ATM BRI itu gimana solusinya. Nah, sebelumnya kita udah bahas di sini. Kita mengadukan juga permasalahan yang sama melalui aplikasi BRI Mobile ya. Nah, di sana itu kasusnya uangnya nyangkut tapi keluar struk atau resinya dengan nominal yang sesuai dengan uang yang nyangkut tadi. Misalnya 1 juta yang nyangkut, di resinya juga tertulis 1 juta nyangkut. Jadi jelas nih, clear ya. Nah, di sini kasusnya beda lagi teman-teman ya. Ini kasus kedua saya tentang uang nyangkut ya, kebetulan banget deh. Nah, yang ini itu di resinya itu cuman 3.900.000 nih teman-teman ya. Sedangkan uangnya itu lebih. Nah, jadi kok tahu lebih itu dari mana? Karena setelah mesinnya itu mengeluarkan resi yang 3.900.000 itu, mesinnya itu nggak bisa digunain teman-teman ya. Mesin ATM-nya muncul merah kayak gini nih. Kurang lebih video singkatnya kayak gini ya. Di bagian TV-nya itu muncul warna merah kayak gini. Nah, setelah saya konfirmasi ke satpamnya, ternyata itu menandakan bahwa uang kita itu ada yang nyangkut di dalam mesin ATM-nya. Nah, kalau kasusnya seperti ini, nanti si satpamnya akan memanggil teknisi. Kalau di daerah saya cepat teman-teman, pelayanannya atau respon si teknisinya langsung nyampe, kurang lebih 1 jam lah. Nyampe, nah mesinnya dibongkar dan di mesin itu ada 2 bagian gitu ya. Ada 2 bagian, saya kurang paham juga lah, intinya ditotalin dan totalnya itu punya saya itu berapa ya kemarin ya, 7.800.000 kalau nggak salah, 7.800.000. Sedangkan di resi tadi cuma 3.900.000, berarti masih ada kurang teman-teman. Nah, kalau seperti ini caranya gimana? Sebenarnya bisa melalui seperti cara yang di video yang tadi saya sebutin, melalui Brimo. Cuman karena ini kasusnya ada yang nyangkut segala, saya tidak mengambil resiko ya. Jadi langsung aja kita telepon ke CS pusatnya. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Oke, untuk permasalahan yang uangnya itu nyangkut, dalam arti kata mesin ATM-nya itu harus melakukan pembongkaran dan juga tidak ada resi yang muncul sehingga nominalnya itu tidak jelas ya. Kalau misalnya ada resi kan tahu tuh berapa nominalnya, tanggal berapa, jam berapa, di mesin berapa, pokoknya udah lengkap semua. Kalau nggak keluar resinya itu agak repot teman-teman ya. Jadi kita harus nelpon ke CS-nya nih. Langsung aja kita masuk ke Brimo-nya, terus ke menu akun. Nah, di sini kita langsung aja scroll bawah di pusat bantuan, di kotak BRI terus pusat bantuan ya teman-teman. Terus nih kita ke bawah di bagian hubungi kami, kita ke layanan bebas pulsa. Nah ini ya. Sebenarnya di sini ada beberapa yang bisa kita adukan nih kalau misalnya kita nanti punya masalah yang membutuhkan bantuan cepat ya. Di sini nih, ini ada jenis permasalahan yang bisa kita adukan. Nah, untuk permasalahan yang seperti saya ini yang nyangkut tadi, kita langsung aja ke menu perbankan ini teman-teman. Nah, kayak langsung ya kita hubungi. Perlu teman-teman ketahui, selama melakukan telepon di Brimo ini, suara kita itu hanya bisa didengar oleh CS yang ada di sana atau di pusat. Itu ketika tampilan si Brimo-nya ini ada di paling depan. Jadi misalnya, kalau misalnya WA kita buka yang lain itu kan suaranya masih masuk teman-teman ya. Misalnya buka yang lain masih masuk. Tapi kalau yang Brimo ini, ketika kita kayak gini aja, posisi kayak gini, dia itu nggak dengar suara kita, walaupun kita masih dengar suara dia nih, suara CS-nya masih kita dengar. Jadi kalau misalnya kita mau ngomong, pastiin dulu kita masuk ke Brimo-nya ini dalam posisi yang tadi lagi nelpon si CS-nya. Oh ya, untuk selama telepon ini biasanya yang diminta itu atau data-data yang perlu teman-teman siapkan itu adalah nama,
sebagai pelapor itu siapa, terus nama panggilannya apa, terus nomor di kartu ATM-nya atau nomor rekening teman-teman. Nah, jadi siapin dulu sebelum teman-teman nanti nelpon. Oh ya, untuk yang tidak mendapatkan resi sama sekali pada saat transaksi nyangkutnya, itu teman-teman bisa melihat nomor mesinnya itu di bagian agak bawah sini ya. Ini saya tunjukin sedikit videonya ya. Nah, di sini nomornya, atau teman-teman bisa juga melakukan transaksi lagi aja, misalnya seperti cek saldo atau narik uang atau store uang. Nah, nanti di resinya pasti akan muncul nomor mesinnya. Oke, lanjut ya. Ketika sudah nelpon, nah, kita bisa ngecek di bagian aduan kita, ya, apa yang kita keluhkan tadi di bagian akun sini, terus mana tadi? Pusat bantuan lagi ya. Pusat bantuan, nah di bagian pengaduan saya ini. Oke, nah ini karena kurang bagus internetnya jadi nggak bisa ya teman-teman ya. Di situ nanti bisa lihat sesuai dengan nomor aduan kita tadi kan, kita dikasih nomor tuh, nanti di situ akan muncul nomor sekian, terus prosesnya lagi di mana, pokoknya kelihatan semua di situ. Nah, nanti ketika prosesnya sudah selesai, kita akan mendapatkan SMS dari BRI yang centang biru kayak gini ya. Ingat yang ada centang birunya. Nah, kurang lebih isinya kayak gini teman-teman ya. Hai Sobat BRI, kami informasikan pengaduan dengan nomor tiket. Nah, ini ya, yang 81 ini adalah nomor tiketnya, depan ini bukan ya. Jadi, perhatiin di bagian belakang aja, nomor belakang, pastiin sama. Terus, atas transaksi store tunai yang gagal. Ini kan tadi ya, kita gagal store tunai. Telah diselesaikan dan uang yang disetorkan sudah menambah ke saldo rekening. Berarti, teman-teman tinggal cek tuh di rekeningnya nih. Sudah masuk beneran atau belum. Kalau belum ya, hubungin lagi sih CS-nya. Oh ya teman-teman, untuk lamanya sendiri itu maksimal di 8 hari kerja ya. Jadi untuk hari Sabtu, Minggu sama tanggal merah itu tidak terhitung. Nah, untuk hitungannya itu dimulai dari pertama kali kita melakukan pelaporan itu terhitung di 0 hari ya, berarti bukan 1 hari tapi 0 hari. Nah, teman-teman tinggal hitung aja sampai 7 hari ke depan. Cuman untuk kasus yang saya alami ini tidak nyampe 1 hari teman-teman ya. Jadi saya lapornya di jam siang, malamnya atau malamnya lah kalau nggak salah, itu ternyata udah masuk, uangnya udah masuk. Tadi kan saya udah sebutin di sini, di kasus ini itu uangnya itu tidak terdeteksi secara jelas gitu, tidak ada resi yang menunjukkan uang saya itu segitu yang nyangkut. Jadi taunya itu dari teknisi tadi yang bongkar uangnya segini. Nah, ternyata kalau seperti itu agak ribet teman-teman. Jadi di sini ceritanya saya mendapatkan resi yang tulisannya 3.900.000, sedangkan yang nyangkut itu juga ada, jadi lebih dari nominal tersebut. Nah, yang masuk itu baru 3.900.000 saja sesuai dengan resinya. Untuk itu, kalau teman-teman juga mengalami hal yang serupa, misalnya uangnya yang masuk itu tidak sesuai, silakan ajukan banding teman-teman. Tinggal ulangi lagi, telepon CS-nya lagi sampai uangnya itu masuk semuanya. Oke ya. Jadi jangan panik. Kalau misalnya uangnya belum masuk semuanya, jangan nyerah teman-teman. Kita harus usahain terus. Kita telepon lagi CS-nya, kita tunjukin bukti-buktinya. Lagian kan waktu dibongkar oleh teknisinya, dia kan nanti uangnya itu dimasukin ke amplop, terus di situ jelas tuh tanggal berapa di mesin yang mana dan juga nominalnya itu berapa. Ya silahkan, kalau misalnya sama seperti saya, silahkan ajukan banding. Oke, itu aja ya teman-teman. Semoga video singkat kali ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Kalau misalnya mau tanya-tanya silahkan di komen. Semoga uang yang nyangkut bisa segera kembali ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.